selamat hari Sabtu, selamat sore. Aduh, Sabtu lagi. Tapi Sabtu kali ini aku seneng, Pin. Kenapa? Gak ada yang neror. Biasanya kan kalau hari Sabtu, Mbak, malam ini gak kemana-mana gitu. Kalau sekarang, aduh malam. Kalau sekarang semuanya gak kemana-mana ya? Iya dong. Hey, di rumah aja. Setuju. Ya. Aduh, senang sekali ya Liza Putri. Dan saya Kevin Son, kita ketemu lagi pastinya di Cuap-Cuap, program infotainment paling update cuma di MOP Channel. Udah ngapain aja hari Senin sampai Jumat kemarin? Ayo, udah workout belum? Nah, itu dia. Udah makan sehat belum? Ya pasti kita punya berita-berita yang seru-seru banget hari ini. Pastinya. Ada berita sedih, ada berita yang membahagiakan juga ya, Vin. Ya, pastinya di Cuap-Cuap kita memberikan berita terupdate meskipun kamu harus di rumah, tapi tenang aja, nonton MOP Channel ya. Tapi enaknya di rumah tuh ngapain? Selain yang kamu bilang, Vin, kita kayak bisa quality time sama keluarga. Dan bisa apa yang selama kemarin-kemarin aku belum lakuin? Nabung. Apa ya? Nabung? Kenapa? Kamu di rumah malah jadi nabung? Iya, jadi nabung kan nggak gini, kan kita kan gajian terus ya gitu ya, alhamdulillah gitu. Terus bingung mau nggak bukan kalau mau keluar karena rumah jadi ngabisin duit ya. Ngabisin duit. Nah, sekarang tuh kayak yang di rumah aja. Ya kalau kamu gimana ngabisin duit, kamu berondongnya banyak. Kalau keluar rumah kamu membiayai berondong-berondong itu. Gitu. Ya, kalau kamu suka Tapi kalau kamu di rumah gitu ya. itu kamu masih transferin mereka nggak? Kok tahu sih? Gak, aku nanya. Udah Masih lapis, udah nggak, insya Allah udah nggak. Pokoknya Udah nggak ya? harus, udah lah, udah males. Tapi, kayak gitu. aku punya saran nih, di saat-saat Gimana? kayak gini, kan apalagi nih tanggal 28, Yes. masih tanggal muda buat yang gajian. Iya, betul. Itu gajinya harus di-save ya, Cupers. Ditabung, jangan boros, karena ini kan lagi kondisi yang Suasananya, nggak kondusif ya. betul. Kita nggak pernah tahu, jadi uangnya jangan boros-boros, di-keep aja di bank. Hey, kalian lagi bosan ya? Lagi bosan nggak? Bosan. Lagi bosan. Oh, kan kamu bosan juga, Ben? Bosan? Aku punya satu berita buat kalian yang mungkin bisa mengobati kebosanan. Semoga bisa menghibur, Cupers. Ini Monggo. dia. Pandemi virus corona yang terus bertambah di Indonesia tentu menambah rasa khawatir di masyarakat, tak terkecuali dengan para selebriti kita. Lantaran hal tersebut, banyak dari para selebriti tanah air melakukan pencegahan virus corona. Salah satu cara yang dianjurkan dengan berdiam diri di rumah saja. Hal itu pula yang dilakukan oleh beberapa selebriti tanah air belakangan ini. Mereka pun mengunggah kegiatan stay at home mereka di akun Instagram pribadi milik mereka. Di antaranya Yasmin Wildblood dan DJ Butterfly. Dalam unggahannya, baik Yasmin dan DJ Butterfly sama-sama menghabiskan waktu mereka di rumah bersama dengan buah hatinya. Maka seperti inilah momen-momen kebersamaan mereka dengan sang anak yang diunggah di akun media sosial pribadi mereka. Ini Oke, nih tracing. Tracing. Ya udah circle. This one. Circle. Lah, yang di circle ininya dong. Tulisan ini, sign. Sini. Ya, kena pupuknya mami ya? Itu tangan kamu, tangan kamu. Ini bawain peanut tuh. Yum yum yum. Yum yum yum. Yum yum yum. Yum yum yum. Sementara itu, beberapa selebriti lainnya yang juga memanfaatkan momen dengan berjemur diri di bawah sinar matahari demi mencegah virus yang tengah menjadi momok bagi masyarakat dunia. Di antaranya yang melakukan berjemur adalah Winda Fiska dan Adli Virus. Kedua selebritas itu mengunggah video kegiatan berjemur diri mereka di bawah panas sinar matahari.
Winda Fiska mengajak serta sang buah hati menikmati panas matahari pagi. Sedangkan Adli Fairuz berjemur diri dengan kerabatnya beberapa saat sebelum melaksanakan akad nikah di tengah merebaknya virus corona. Baik, tak baik. Sayang ya, gimana sayangnya? Baik. Sayang, sayang. Jangan gitu. Lihat Koko lagi belah. Semua yang hidup membutuhkan udah. Pilih bernapas itu ngambil apa? Coba dihirup hidungnya diisep. Nah, apa itu yang diisep? Udara. Pintar. Nah, kita belajar di rumah aja. Koko lagi apa? Belah. Ganggu adiknya. Dan ditekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Indonesia. Ada saran dari kita berdua, pokoknya terus jaga kesehatan. Yes. Banyak minum air putih. Ya. Berjemur. Kayak kita nih lagi berjemur nih. Kalau misalkan nggak ada yang mendesak, jangan keluar rumah dulu, gitu kan. Tetap tersenyum, tetap berpikiran positif. Ya, Apalagi yang bikin imun kita kuat, jadi tetap happy, tetap bahagia, jangan mikir yang aneh-aneh, mikir macam-macam. Berkah, sukses dan sehat selalu buat Indonesia. Amin ya Allah. Kalau aku dihitung-hitung tuh kayak udah di rumah tuh kayak 1 minggu lah ya, tapi dipotong-potong sama syuting Cuap Cuap. Kalau Kevin udah berapa hari? Jadi selang-seling ya, kadang di rumah, kadang keluar. Yes. Kalau aku mungkin udah sekitar 10 hari terakhir di rumah. Kalau nggak syuting aku selalu di rumah sih. Di rumah. Dan aku ngerasa bosan banget karena sehari-hari itu kan aku hampir tiap hari nggak pernah di rumah. Jadi pergi pagi pulang malam. Betul. Kalau kamu gimana? Pergi pagi pulang malam. Untung nggak pergi pagi pulang pagi kayak Enggak lagu nanti dong, Vin ya. enggak dong. Itu Bang Toib. Bang Toib ya. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya sama Kevin ya, paling keluar cuma syuting gitu. Kalau meeting juga ya di rumah aja, nggak kemana-mana gitu kan, bisa video callan sekarang, nggak usah pokoknya nggak usah ribet lah gitu. Tapi sih kadang-kadang sebagai anak Senoparty nih. Senoparty, asik. Bener, jadi Udah kangen ya banget lah denger musik yang keras. Tapi lucu banget, kamu lihat di sosmed nggak? Kayak Kenapa? bahkan DJ tuh kayak DJ-nya dari rumah gitu, Jadi live streaming? Oke, keren. Itu tuh lucu banget, malah semakin di rumah itu semakin lebih kreatif, ya nggak sih? Iya, mau nggak mau Antara ya. kreatif sama agak halu dikit ya. Iya, agak halu, udah mulai stres mungkin di rumah. Tapi memang ini kondisi yang sulit buat kita ya, Cupers, apalagi yang biasanya selalu keluar, selalu produktif, terus sekarang harus diem aja, nonton, rebahan itu memang nggak gampang ya. Bagi kamu kan nggak gampang ya, Vin, tapi kalau bagi aku tuh kayak gampang banget. Kenapa? Karena hobiku tuh cuma makan. Aku tuh simple banget orangnya. Hobiku tuh makan tidur. Jadi kayak bisa jadi tuh kok happy aja gitu kalau setiap hari harus makan dan Memang tidur. udah jadi kebiasaan kamu sehari-hari ya? Iya banget. Apalagi punya mama tuh yang abstrak banget, yang epic banget. Jadi makanan udah disediain, apa-apa udah disediain. Nah itu yang lebih pasti, positifnya lebih- buat kamu bisa spend time buat mama kamu, sama keluarga kamu juga. Ya. Biasanya kan Aliza sibuk keluar kota terus. Kevin Tapi sekarang pun. udah punya waktu sama mama ya, bisa lebih kenal lagi sama mamanya Ya, kan. seru banget ya, seru. Pokoknya, aduh, ini pengen, kalau aku sih pengennya jangan Gini gini terus, terus. jangan. Maksudnya kayak spend time-nya ke mama kayak gini terus. Iya. Kalau bisa jangan berkurang. Ya enggak, Betul, cepet. betul. Cepet, sehat-sehat kan hari ini, harusnya sehat ya. Ya, semoga semuanya sehat, jangan keluar dulu. Karena kita bisa menjadi carrier Yes. buat orang. Mungkin kitanya sehat, tapi kita nggak pernah tahu kalau udah ada virusnya kita bisa menularkan ke orang banyak. Ya kalau mungkin kita tidak mengeluarkan gejala apapun gitu ya, Vin ya, tapi siapa tahu kita bisa mengeluarkan ke orang lain dan daya tahan tubuh orang-orang kan beda, mungkin tidak sekuat kita imunnya. Gitu. Betul. Makanya hati-hati, kasihan orang lainnya kan. Betul banget, dan aku berharap semoga berita yang satu ini bisa menularkan kebahagiaan buat kamu ya, Cupers. Ya. Semoga bisa menghilangkan kebosanan kamu buat kamu yang di rumah. Coba kita lihat ya. Monggo. Ini dia.
Presenter serba bisa Bekti Indra Tomo atau yang biasa disapa dengan Indra Bekti tadi siang mengajak serta keluarga untuk tetap di rumah saja demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Indra dan keluarga yang sudah beberapa hari ini tidak melakukan aktivitas di luar mengaku sangat khawatir. Untuk menghilangkan rasa jenuhnya, Indra pun mengajak istri serta kedua anaknya untuk sedikit berolahraga di sekitar komplek rumahnya. Maka seperti inilah momen-momen kegiatan Indra Bekti saat menghabiskan waktu di rumah saja bersama keluarganya. Hai, hari ini udah hari kesekian ya kita berada di rumah. Ini anak-anak bunda lagi pada sholat semuanya. Halo. Doa bundanya. Dan habis ini biasanya kita olahraga, cari matahari biar sehat. Dan seperti apa nanti olahraganya? Nah, hari ini kita lagi mau olahraga ya bun, bunda, sayang. Tuh mana anak juga. Ada saya teh. Apa kabar bapak? The Groove masih The Groove? Masih. Ih luar biasa olahraganya. Itu siapa itu? Kenzo. Kenzo anak. Oh ponakan. Hai Kenzo. Ini kita lagi di depan rumah, kita juga ini lagi physically distancing atau social distancing kita berjauhan ya, nggak salaman nggak apa ya. Bunda juga lagi social distancing sama ayah, jauh banget nih bundanya sama ayah nih. Tuh bunda lagi urusin anak-anak, ayo coba pada jalan dari tadi pak, bapak aja udah mundur ngobrol dulu. Udah 5 kali. Udah 5 kali. Iya sekarang dia tinggal mau mundur, dia mau ke bawah. Mari pak duluan. Ya. Wow. Ayo ngalah dulu sebentar, yuk. Biasalah adik kakaknya bisa rebutan. Kak, oh pintar kakak pintar. Oh kakak mau gantian. Coba kakak bisa nggak? Speed ya, kecilan nggak? Nanti sampai banget. Ayo. Sekarang ayah gantian ya. Waduh nggak kuat. Aduh, iya perutnya. Waduh, masa kecil kurang bahagia. Nah, sekarang bunda yang naik. Coba kaki di atas itu. Ya. Lagi. Enggak, ya pegang anak. Oh, bisa, ini kuat. Aduh. Ya. Bang, ada pulang. Enggak, coba. Pegangin. Ya. Habis ini kita gantian naik itu ya, Yang. Kita gantian naik ayunan ya, Yang. Oke? Ya. Asik. Nah, Bun, selama kita di karantina begini, Bun, apa yang kita perbuat selain itu, Yang? Kenapa? Kita ngapain aja? Ya, ibu sih lebih banyak ya. Iyalah ngurusin anak-anak. Kalau lebih banyak buat anak-anak sih jatuhnya. Terus pasti olahraga, siapin makannya lebih banyak buat. Ya intinya sih dengan keadaan begini kita harus bersyukur dari hal yang terkecil. Biasanya mungkin orang ngucapin sehat selalu ya, pasti semua orang cuma kadang ya terus berpikir itu cuma kata-kata sehat selalu ya gitu. Padahal mungkin kalau buat sekarang makna sehat selalu itu memang sangat
penting kita doain semua orang semoga sehat dunia. Bunda kenapa ini si Abel? Nggak mau nangis? jelasin, bukan konten. Ini tadi Abel ternyata jatuh. Kita lagi ngobrol-ngobrol enak-enak berdua, bapak ibu. Jatuh ya nak ya. Biasalah ya kalau anak-anak main-main ya kan. Ada jatuh-jatuhnya, ada banyak. Cepat sembuh ya sayang. Cantik kok ya bun ya. Mana tuh. Suki, merah. Merah gitu. Banget taruh kelihatan kok. Kesandung sendiri ya kakak ya. Kakak lagi main ya kak. Davin, dan asking ayah. Kita lagi main. Jadi senang-senang sekarang. Ya udah, semoga cepat berlalu semua. Happy lagi, main lagi. Nah, selesai main sepedanya. Dekat komplek aja. Agak sepi memang kompleknya. Udah selesai. Habis olahraga, sekarang kita ngajarin anak kita ini belajar di rumah. Ini Davin lagi belajar lagu The Final Countdown. Abel lagi apa Abel sayang? Tulis ya, tulis ya. Bunda juga ngajarin. Hai Bunda. Suaranya ada di situ. Bunda lagi pakai hijab jadi nggak bisa dilihatin ya. Disi Diva. Siap? Tidak percuma, banyak yang bisa dilakukan dan berguna. Lakukan sesuatu dan saling membantu. Saatnya untuk mencoba hal baru. Tidak percuma, banyak yang bisa dilakukan dan berguna. Lakukan sesuatu dan saling membantu. Saatnya untuk mencoba hal baru. Remember, trying to cut online class you never took. Tidy up, clean the house, and spend more time with your style. Stay inside, stay in shape. When it's always feeling great. Atas nama keluarga, harta yang paling berharga. Semua rumah saja. Rumah saja. Rumah saja. Rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Untuk sementara dapat di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Dapat di rumah saja. Jakarta udah sepi banget Cupers. Aku kesini jalanan udah seperti suasana lebaran. Hampir nggak ada mobil di jalanan dan aku support sekali. Tapi masih banyak juga yang bandel. Yang nongkrong, yang pacaran. Kalau kamu gimana? Kamu tahan dulu kan pacaran kamu? Enggak, kan orang-orang kan banyak nanyain aku, Aliza kapan nikah gitu. Padahal ya aku Sabtu besok tuh pengen nikah ngerayain resepsi. Tapi karena memang nggak bisa, jadi aku tunda dulu aja. Oh gitu. Sama siapa? Sama Tono, Andi, apa Budi, aku juga masih bingung. Tapi Sabtu besok rencananya mau nikah. Harusnya Sabtu besok. Pokoknya gedung semua udah ada, pokoknya udah siap, catering udah ada. Tapi nah, kamu harus hati-hati. Karena sekarang kalau kamu mau menggelar resepsi pernikahan di tengah masa pandemi kayak gini, kamu bisa dipenjara 1 tahun loh. Oh my God, udah ada undang-undangnya. Oh my God, oh yaudah. Makanya kan teman kita, Bunga Cerita kemarin juga kan harusnya ada resepsi pernikahan. Tapi kalau misalnya akad masih boleh.
Ya tapi alhamdulillah ya udah gak usah ribet-ribet, jadi lumayan nih kalau buat lumayan ya. Jadi kalau kamu ditanya lebih saving. Kalau kamu ditanya kok Aliza belum nikah, oh lagi virus. Belum bisa. Tadinya kan Sabtu ini mau nikah. Iya. Gitu. Tapi nggak jadi, nanti aja. Tenang. Keren. Jangan kemana-mana dulu. Tenang, kita masih punya satu berita lagi. Masih ada satu ya? berita lagi. Nah gitu, pokoknya tenang kalau misalnya hari ini kalian kayaknya belum ngerasa cukup untuk mengkepo-kepokan berita-berita ya Vin ya. Dan kita masih ada besok ya, masih ada Senin. Betul. Sabtu sampai minggu depan. Dan kalau ketinggalan masih ada di Instagram kita loh. Di @jobjob_MOP. Jadi di situ kamu bisa scroll sampai bawah. Beritanya lengkap. Betul. Tapi nih bagi kalian yang suka nonton YouTube, tenang. Channel MOP tuh terpercaya, aman, sentosa selamanya. The best. Keren banget. Kamu suka nonton apa di MOP? Itu rutinitas aku tiap pagi. Jadi tiap pagi itu aku selalu nonton dulu MOP Channel. Sarapannya apa? Ngeliat video-video terbaru dari MOP Channel. Betul. Makanya aku gak pernah ketinggalan. Jadi kalau pagi tuh rutinitas aku beda lagi nih. Pagi-pagi aku breakfastnya nasi uduk bensu gitu. Terus kalau bensu. Nanti jam 12 gitu lunchnya Ben Sunda. Iya, gitu. karena di situ kan cuma dengan modal 30.000 kita bisa ambil sepuasnya ya. Betul banget. Itu udah murah, kenyang, enak lagi. Apalagi kan sekarang kan insomni Aliza nih ya, Pin. Sambil insomni nontonin aja semua ini konten yang ada di MOP Channel. Iya. Kalau misalnya brunch ya kan, kamu pesan Big Band dong. Iya dong. Kopi paling enak. Aduh, ini keren banget, makanya Ca suka banget gitu. Keren banget. Yaudah, pokoknya. Dan favorit aku kalau misalnya lagi diet, aku biasa pesen geprek bensu tapi yang dada. Yang dada ya. Jadi kulitnya bebas lemak, enak. Kalau kamu kan lagi diet, kalau aku enggak, jadi aku kulitnya enak banget sama kulit sama sambelnya ya. Kita nggak ada habis-habisan begini ya, enak banget. Kalau ngomongin Ben Sunda, kalau ngomongin geprek bensu tuh nggak akan ada habisnya karena seenak itu. The best. Iya nggak? Baru kita habis makan ya? Iya baru makan tadi. Bener-bener ya. Oke deh, pokoknya thank you so much. Thank you for watching ya. Cupers yang super. Terima kasih banyak sudah mendukung kita terus, support kita terus. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan kemana-mana, di rumah aja. Di rumah dulu ya. Kalau gitu saya Kevin Swan. Aliza Putri pamit, masih ada satu berita lagi untuk kalian semua. Happy weekend. Bye. We love you. Bye-bye. Penyanyi jebolan ajang berbakat Indonesian Idol Ziva kini mulai disibukkan dengan kegiatan off-air dan dunia keartisannya. Ditemui usai mengisi acara Bisik-Bisik Tetangga di MOP Channel beberapa waktu lalu, Ziva mengaku senang lantaran banyak orang yang telah mengenal dirinya. Gadis yang masih berstatus sebagai mahasiswi di sebuah universitas swasta di Jakarta, menjadi seorang penyanyi sekaligus entertainer merupakan keinginannya sejak masih kecil. Lantas perubahan seperti apa yang Ziva rasakan setelah banyak dikenal orang? Kamu rasakan sekarang ini? Sangat banyak. Ya itu yang paling signifikan adalah banyak yang kenal. Terus kayak apa ya? Pokoknya followers naik. Itu sih yang paling sangat-sangat terlihat. Harus siap, soalnya emang dari kecil juga kan aku bercita-cita emang mau jadi penyanyi, seorang entertainer. Terus aku mencoba lewat Indonesian Idol dan ternyata puji Tuhannya masuk. Dan ya sudah, aku harus menjalankan ini gitu. Terbebani sih enggak. Entahlah ya, karena mungkin ini masih awal-awal, jadi aku masih semangat-semangatnya dan semoga bakal terus konsisten semangatnya. Untuk saat ini sih belum ada yang mengganggu aku sih. Sebelumnya ajang-ajang pencarian bakat yang besar? Belum sama sekali, jadi baru pertama kali tuh di Indonesian Idol ini. Ya kemarin. Menghadapinya tuh aku gimana ya? Mencoba mengikuti alurnya aja dan tetap berdoa, dan aku senangnya tuh mama papa kakak itu support, jadi mereka yang selalu ada gitu loh di saat-saat aku ngedown gitu. Kalau lagi ya waktu itu sempet soalnya kan waktu di Idol tuh sempet ada yang bikin ngedown lah gitu. Di situ banyak banget yang aku pelajarin. Pertama, aku tuh nggak pernah nyanyi di depan artis gitu, orang yang dikenal, orang-orang hebat. Terus aku nyanyi di depan mereka, di depan banyak orang, dinilai. Terus
selama karantina itu juga kita banyak belajar, ada latihan koreo, nyanyi sambil nari, terus kita juga belajar teknik vokal, terus bagaimana kita mengimprove lagu dengan baik dan benar, kayak gitu tuh banyak banget pelajaran yang aku dapat. Karena aku udah dengar, jadi sebelum aku ikut Indonesian Idol, aku emang suka cover-cover di Instagram. Terus Kak Jody dan Kak Lala itu sempat follow-followan sama aku kan, kita follow-followan, terus aku sempat ketemu sebelum Idol sama Kak Jody. Nah di situ tuh aku nanya-nanya gimana sih Idol Kak, gimana, terus dia ceritain nanti gini, jadi kamu kalau misalnya bakal lanjut terus jangan kaget gitu. Jadi aku udah ada bekal lah gitu dari Kak Jody. Anak muda sukain. Kalau nyanyi emang dari kecil aku suka banget, terus emang mau diarahinnya tuh ke arah nyanyi aja gitu. Jadi emang ini tuh sebenarnya mimpi aku. Gitu. Kenapa aku memilih? Karena emang aku suka banget dance. Kalau dari akhirnya aku memilih bernyanyi. Iya, mama papa kakak sih. Mereka itu yang bener-bener kayak udah ngarahin aku tuh ke nyanyi aja gitu. Dan mereka puji Tuhannya dukung banget. Mungkin kalau buat lagu, kebetulan aku emang suka bikin lagu. Tapi kalau untuk di-publish aku masih belum tahu. Tapi aku tetap berkarya terus nih selama ini. Sebelum akhirnya suatu saat nanti, amin, sebentar lagi, amin, bisa merilis single aku. Kamu nih? Cita-cita dan impian aku adalah menjadi seorang penyanyi yang lagunya itu disukain sama masyarakat, terus disukain juga suara akunya gitu. Jadi kayak lagu dan suaranya tuh disukain sama masyarakat. Nah itu dia sebenarnya tuh. Aku punya lagu dan aku punya suara yang sebenarnya gimana ya? Jadi kan apa yang kita dengerin sama apa yang kita nyanyiin itu kadang berbeda ya. Selera musik aku sama yang aku suka nyanyiin itu agak berbeda. Jadi untuk mensinkronkan itu tuh agak susah. Jadi aku masih belajar lagi buat bikin lagu sih sampai aku menemukan titik terangnya. Kalau mau rilis single nih? Puji Tuhan, semoga, amin.